Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan bagaimana keadaan Anda? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah mempelajari tentang agama Islam ini, dan kadang saya mempunyai kesan bahwa agama Islam ini terlihat susah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Jadi apakah benar Islam itu mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, yang pertama kita patut mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan Alhamdulillah saudara telah mengenal Islam, saudara telah berkeyakinan dengan Islam, dan ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, dan tidak kepada setiap hamba-hambanya diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukuri Allah dalam siang dan malam dan berbagai aktivitas kita, agar selalu kita kaitkan dengan mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang yang Anda tanyakan, yang seakan-akan selama Anda memeluk Islam atau mempelajari Islam, seakan-akan ada kesan bahwa Islam adalah agama yang sulit. Pada hakikatnya adalah tidaklah demikian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan Islam ini kepada umat manusia dan kepada hamba-hambanya, Allah memberikan kemudahan yang banyak di dalam Islam ini. Baik dalam akidahnya, baik di dalam ibadahnya, maupun dalam bermuamalah. Maka Islam adalah agama yang memberikan kepada kita kemudahan, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam secara keseluruhan, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik moral, muamalahnya, semua memberikan kepada kita kemudahan. Satu contoh permasalahan akidah dalam Islam adalah permasalahan yang tidak menyulitkan seseorang. Seorang beriman kepada Allah dan hatinya dia yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang Allah wajibkan untuk dia beriman. Ini salah satu contoh tentang kemudahan di dalam akidah Islam, dalam ajaran-ajaran akidah Islam. Ya, kita melihat bahwa pokok-pokok ajaran akidah dalam Islam adalah tidak menyulitkan bagi orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kita melihat pula dalam masalah ibadahnya. Maka kita jumpai bahwa Islam mendapatkan ibadah dalam Islam penuh dengan kemudahan. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW pun bersabda, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ya, dalam ibadahnya, sholat kita diwajibkan hanya 5 kali setiap hari. Demikian pula puasa kita diwajibkan hanya 1 bulan selama 12 bulan selama 1 tahun. Ya, dan itu pun bagi orang yang tidak mampu dalam melaksanakan ibadah puasa karena misalnya faktor ketuaan atau faktor sakit, ya, ini pun diberikan kemudahan untuk dia tidak berpuasa. Tetapi kalau dia mampu, ya, untuk menggantikan puasanya di hari yang lain, maka dia diwajibkan menggantikan pada hari yang lain. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk menggantikan pada hari yang lain, maka dia diwajibkan membayar fidyah dan memberikan makan kepada seorang miskin. Demikian pula kita melihat di dalam ibadah haji, ya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan dalam Islam, dalam ibadah Islam. Ini suatu hal yang menarik seorang untuk melaksanakan atau untuk memeluk Islam dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam Islam. Bagaimana kiat-kiat kita untuk menerapkan bahwa Islam itu mudah dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz? Baik, apabila seorang, ya, dia telah memeluk Islam dan mempelajari Islam,
tentu ketika dia merasa bahwa Islam itu suatu agama yang berat, ini pada hakikatnya ada upaya-upaya untuk kita menghilangkan hal itu. Yang pertama diantaranya adalah hendaklah kita ini memiliki ilmu tentang Islam. Karena banyak hal-hal yang kita lihat, yang kita jumpai di masyarakat, ya, dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan oleh sebagian kaum muslimin, ini sebetulnya tidak ringan, tetapi Islam tidak pernah mengajarkannya. Namun mereka yang memberatkan diri mereka sendiri dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga karena faktor-faktor itu, maka memberikan kesan bahwa Islam itu sulit. Ada satu tuntunan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti membaca suatu salawat atau sholawat yang ditentukan oleh mereka yang membuat atau mengikuti sholawat tersebut. Barang siapa membaca 4.444 kali sholawat itu, ini akan dimudahkan semua urusannya, akan dipenuhi semua hajatnya. Nah, ini sebetulnya bukan dari Islam. Mengapa demikian? Karena Islam tidak pernah mengajarkan seorang untuk mengamalkan suatu amalan sampai sekian ribu kali. Ya, justru ibadah dalam Islam adalah mudah. Tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan menentukan bilangan-bilangan itu, yang akhirnya menyulitkan. Jangankan bilangan 4.444. Kita sholat, misalnya sholat zuhur 4 rakaat. Kadang-kadang kita lupa sudah berapa jumlah rakaat yang kita lakukan. Dan Nabi SAW memberikan jalan keluar. Apabila seorang sholat, ya misalnya dia sholat 4 rakaat, kalau dia ragu apakah 3 atau 4 rakaat yang dia lakukan, yang sudah dia lakukan, maka hendaknya dia mengambil bilangan yang terkecil, yaitu bilangan 3. Kalau dia ragu apakah sholatnya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia mengambil bilangan yang terkecil, yaitu bilangan 2. Kemudian di akhir sholatnya sebelum salam, dia diperintahkan untuk sujud sahwi dua kali. Nah, ini contoh bahwa memang penentuan bilangan itu, kalau kita melihat dari tuntunan Rasulullah SAW, adalah bilangan yang mudah, yang tidak sulit, dan bilangannya kecil. Paling besar yaitu 100. Orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, kata Nabi SAW, maka dia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dia akan diampuni dosanya. Setiap 1 kali bacaan 1 dosa yang terhapus. Kemudian dia akan ditinggikan derajatnya. Nah, ini contoh bilangan yang diberikan oleh Nabi SAW, yaitu bilangan 100 dan tidak lebih dari itu. Adapun seorang ingin lebih dari itu silahkan. Tetapi agama tidak menentukan yang berat dan yang lainnya. Maka dari itu di sini pentingnya ilmu, agar kita tidak bertaklid buta, hanya menerima dari orang tua kita, hanya menerima dari guru-guru kita tanpa berdasarkan pada dalil. Maka di sinilah pentingnya kita mempelajari ilmu tentang Islam ini, yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih atau yang hasan derajatnya, dan juga dari perkataan para ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin yang kita kenal akan ketakwaan dan kezuhudan mereka, serta ilmu mereka yang tinggi. Kemudian yang kedua, di antara faktor dan agar kita tidak merasa bahwa Islam ini berat adalah kita hendaknya mengikhlaskan amal ibadah kita. Keikhlasan itu sangat memberikan keringanan dalam suatu ibadah. Seorang kalau dia beribadah pada Allah Ta'ala atau menjalani agama ini, ya, dia merasa berat, dia tidak ikhlas dalam ibadahnya, maka ibadah ini akan terasa berat. Sebagaimana sholat, Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang munafik, bahwa mereka menganggap sholat ini berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dengan malas. Karena apa? Karena mereka riya kepada manusia. Mereka tidak ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan ibadah sholat hanya untuk dipuji orang. Sehingga berat ibadah itu karena ketidakikhlasan. Ya. Kemudian mereka ibadah bukan untuk mengingat Allah, tapi untuk mendapatkan kedudukan di dunia ini. Ya, sehingga ibadah itu berat. Dan Allah Ta'ala menyebutkan
bahwa ibadah ini berat. Kecuali orang-orang yang mukhlisin. Orang-orang yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan sungguhnya solat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah ta'ala. Yang ikhlas dalam amal mereka. Orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan sangat meringankan ibadah seseorang dalam melaksanakan ibadah di dalam Islam ini. Atau menjalankan Islam. Yaitu apabila dan ikhlas, insya Allah akan menjadi ringan baginya ibadah itu. Kemudian faktor yang ketiga, agar seorang mendapatkan dan pertolongan dari Allah Ta'ala, sehingga dia merasa ibadah ini ringan, yaitu hendaknya dia selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang ada suatu amalan yang beliau ingin lakukan, tetapi beliau takut, kalau beliau khawatir kalau memberatkan umatnya, maka kemudian beliau tinggalkan amal itu. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak memberikan keringanan kepada kita, kepada umat beliau. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ya, ketika ditanya amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, beliau mengatakan itu amal yang sedikit, amal yang selalu istiqamah walaupun hanya sedikit. Adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ini menunjukkan satu bentuk keringanan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah seorang wanita datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi alaihissalam tidak berada di rumahnya. Kemudian beliau datang. Lalu Rasul alaihissalam bertanya, siapakah wanita ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia ada seorang wanita yang selalu menghidupkan malam harinya. Dan dia memberikan gambaran tentang sholat malamnya yang begitu panjang. Sampai kadang-kadang tidak tidur di malam hari karena sholat. Maka Nabi alaihissalam langsung mengingkari. Enggak. Ya, hendaknya seorang itu sholat semampunya. Kalau dia ngantuk, hendaknya dia tidur. Ini menunjukkan bagaimana contoh dan bimbingan dari Nabi alaihissalam yang selalu memberikan keringanan kepada umat beliau. Ya. Maka apabila seorang mengikuti sunnah beliau, insya Allah Ta'ala, Islam ini, agama ini akan lebih ringan baginya dan tidak memberatkan dirinya. Bahkan Allah Ta'ala sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban pada suatu jiwa apa yang dia tidak mampu mengerjakannya. Ya, ini faktor yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara faktor yang dengannya seorang itu akan merasa ringan dalam ibadahnya dan dalam memeluk Islam, hendaknya dia selalu, yakni dalam amal-amal ibadahnya bervariasi. Ya, artinya bervariasi, dan ini salah satu hikmah daripada Allah dan Rasulnya mensyariatkan kepada kita banyaknya amalan-amalan yang sunnah. Ya, seorang misalnya, ya, dia bisa sholat di malam hari, silahkan dia sholat di malam hari. Tetapi tidak setiap orang bisa sholat di malam hari, sholat tahajud. Ada mungkin yang lebih cenderung, dia lebih tekun dalam membaca Al-Quran, silahkan dia membaca Al-Quran. Ada orang yang lebih cenderung untuk melakukan ibadah puasa sunnah, maka silahkan dia mengambil ibadah puasa sunnah dan istiqomah dalamnya, dan seterusnya. Sehingga variasi dalam amal-amal ini akan membuat amal itu menjadi ringan. Nah, itu diantara faktor-faktor yang dapat memberikan keringanan kepada kita. Kemudian yang kelima, yang berikutnya, hendaknya seorang dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak di antara amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh beliau justru memberikan beban yang berat kepada umatnya. Padahal beliau tidak mewajibkan, bahkan tidak pernah mensunahkan kepada kita. Ya, tetapi karena kita ingin, seakan-akan ingin melebihi amalan yang diajarkan oleh beliau, sehingga kemudian timbullah amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, padahal tidak diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Dan ini sangat memberatkan. Ada istilah mereka puasa putih selama 40 hari. Tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya. Allah tidak pernah mengajarkan kita, memerintahkan berpuasa lebih dari 30 hari. Dan itu pun setahun sekali di bulan Ramadan. Nah, kemudian kita melihat ada orang-orang yang ingin mencapai derajat tertentu, mereka puasa selama 40 hari yang disebut dengan puasa putih misalnya. Atau amalan-amalan yang lainnya. Ada yang sholat sampai sekian ratus rakaat,
sekian, mungkin sampai 1000 rakaat, padahal tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi alaihissalam. Maka apabila kita menghindar dari amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia, yang diproduk oleh mereka, ya, dan kita menghindar dari itu semuanya dan kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini akan betul-betul memberikan keringanan kepada kita di dalam menjalani Islam, yang mana Islam adalah agama yang betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang Anda berikan kepada kami Ustaz. Sama-sama, semoga bermanfaat.